Lilis Muna Channel, monggo masak-masak. Halo Mama sama Bunda, kita ketemu lagi. Kali ini kita mau buat cemilan berbahan dasar beras. Kita butuhkan 250 gram beras ya. Pertama-tama berasnya kita cuci dulu. Kita remas-remas. Setelah itu kita guyur sama air bersih. Ulangi kegiatan ini beberapa kali sampai air dari perasan beras itu kuning dan tidak berwarna putih lagi. Kalau berasnya sudah bersih, kita rendam dalam air bersih juga selama 1 malam ya Bunda. Setelah 1 malam, berasnya kita tiriskan dalam wadah, kemudian kita angin-anginkan. Tujuannya supaya pada waktu di blender nanti berasnya itu udah agak kering, teksturnya tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering, jadi pas buat di blender. Nah, ini waktunya kita blender ya. Misalkan 1 kali belum halus, kita ulang lagi sampai dia benar-benar halus. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau diseleb, cuman itu kalau jumlahnya banyak. Kalau sedikit kita blender aja. Kenapa kita pakai beras yang di blender, bukan pakai tepung beras aja? Karena kalau pakai tepung beras hasilnya kurang bagus. Langkah selanjutnya, beras yang sudah di blender tadi kita bentuk bulat-bulatan, kita kepal-kepal besar gitu ya. Lalu tempatkan dalam sebuah wadah yang tahan panas. Kita ulangi satu persatu hingga tepungnya habis.
Langkah selanjutnya kita kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita angkat dan sisihkan dulu. Sementara itu, di tempat terpisah kita tuang 1 gelas santan. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir, vanili, dan pasta pandan. Jika sudah mulai mendidih, kita angkat. Kemudian kita ambil 2 buah bulatan tepung beras yang sudah dikukus tadi. Kemudian kita hancurkan perlahan-lahan dengan sendok sampai benar-benar halus. Jika sudah mulai halus, kita tuang santan panas tadi sedikit demi sedikit sambil diaduk dan diuleni supaya santan sama tepungnya itu benar-benar tercampur. Kalau perlu, kita uleni pakai tangan ya, supaya lebih mudah. Jika masih dirasa kurang lembut, boleh ditambahkan santan sedikit demi sedikit sampai mencapai kelembutan adonan yang cukup.
Jika adonan pertama sudah cukup kalis, kita sisihkan dulu. Kemudian kita kerjakan adonan yang kedua. Seperti halnya yang pertama tadi, 2 bulatan. Yang kedua kita hancurkan juga dengan sendok atau apa saja, asalkan halus. Dan setelah cukup halus, kita tuangkan santan panasnya ke dalam adonan. Kali ini kita beri warna yang berbeda ya, biar lebih cantik. Kita pakai warna orange biar seger kayak jeruk ya. Kita aduk lagi, terus kita ulun pakai tangan sampai sama kalisnya dengan adonan yang pertama. Kalau kurang lembut, kita tambahin santan lagi. Oh iya, asal tahu aja ya, nanti yang warna hijau itu mau aku buat pleret, kue pleret. Sedang yang warna orange aku mau buat kue horok-horok. Mama sama Bunda kenal nggak sama kue tradisional yang aku sebutin tadi? Kalau nggak kenal, habis ini kita kenal ya. Nah, untuk proses yang terakhir, untuk kue pleret sebenarnya nyetaknya itu pakai jempol yang ditempelin atau ditekan ke batang bambu yang sudah dibelah, namanya bekatoan. Berhubung bambunya nggak ada, aku manfaatin centong nasi aja. Fungsinya kan sama ya, asal bentuknya sama. Kalau di daerah aku, kue pleret ini biasa dibuat pada saat selamatan 5 hari pernikahan atau khitanan. Namanya sepasaran. Itu pasti buat pleret. Gimana dengan di daerah Mama sama Bunda? Sama nggak sama di daerah aku?
udah selesai, tinggal kita kukus lagi selama 15 menit. Sedangkan untuk kue yang horok-horok tidak kita tekan sama jempol, tetapi kita pasrah atau kita parut pakai parutan keju. Kue horok-horok ini termasuk jajanan tradisional zaman dulu. Biasanya dijual di pasar tradisional. Kalau sudah, gantian peleretnya kita angkat, horok-horoknya kita kukus selama 15 menit juga dengan api sedang juga. Dan tidak lupa kita kukus juga parutan kelapa, nanti bisa buat topping biar nggak mudah basi. Parutan kelapa kita taburi dengan sedikit garam supaya menambah cita rasanya nanti. Nah loh, akhirnya kue pleret sama kue horok-horoknya sudah siap. Tinggal kasih topping di atasnya. Siap disantap deh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bunda. Mari kita lestarikan jajanan tradisional supaya tidak punah. Dan anak-anak generasi sekarang masih bisa menikmati jajanan tradisional. Dan nantikan juga video kami selanjutnya di resep-resep yang akan datang.